salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Rania Fatriza Pritami SKM MKes, dosen tetap program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Stikes Pelita Ibu yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah ARS 6P109. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Dan mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian yang dibagi menjadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, analisis, deskripsi dan spesifikasi jabatan, rekrutmen dan seleksi pegawai, motivasi dan pemberdayaan pegawai kesehatan, kompetensi dan kinerja sumber daya manusia, etos dan kepuasan kerja, dan pendidikan pelatihan dalam pengembangan karir SDM. Pada akhir mata kuliah ini mahasiswa akan dibekali bagaimana teknik tata cara merencanakan, bagaimana cara perekrutan SDM, pelatihan, dan juga pendidikan dalam pengembangan karir SDM di kesehatan. Adapun capaian pembelajaran akhir mahasiswa pada mata kuliah ini meliputi capaian CPL 2, 3, dan 4 yang telah tertuang dalam RPS mata kuliah yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan gugus pengendali mutu program studi. Yang diharapkan diantaranya CPMK 1, bagaimana mahasiswa dapat memahami perencanaan dan pengembangan SDM. CPMK 2, bagaimana mahasiswa mampu memahami analisis, deskripsi, dan spesifikasi jabatan. CPMK 3, bagaimana mahasiswa mampu memahami proses rekrutmen dan seleksi pegawai. Dan CPL 4, bagaimana mahasiswa memahami konsep motivasi dan pemberdayaan pegawai. Dan CPMK 5, bagaimana mahasiswa dapat memahami kompetensi dan kinerja sumber daya manusia. Dan CPMK yang terakhir yaitu CPMK 6, bagaimana mahasiswa mampu menganalisis perbedaan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment atau biasa kita kenal dengan DAI. Untuk delivery, saya memberikan materi dan juga RPS yang dapat diunduh dan diakses langsung dan juga terlampir pada absensi mahasiswa, serta presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa secara menyeluruh. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, Quizizz, dan Canva. Interaksi dalam mata kuliah ini adalah melibatkan komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Kemudian asesmen atau sistem penilaian dalam mata kuliah yang saya ampu ini mencakup asesmen formatif, di mana penilaian proses belajar, kuis, tugas diberlakukan pada asesmen ini. Selanjutnya ada asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Referensi dalam mata kuliah ini menggunakan buku karya saya sendiri dan juga beberapa buku lainnya. Dan juga terdapat beberapa jurnal dengan keilmuan terbaru. Baik, berikut adalah video proses mengajar saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan pertemuan ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik 9, di mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang perbedaan pendidikan dan pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia kesehatan. Materi ini kita mulai. Saya mau bertanya dulu, apa kabar adik-adik sekalian? Semangat semuanya? Semangat. Oke, baik. Sebelum kita mulai kelas, saya lakukan absensi dulu ya untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ajukan
Febrianti, Dwi Afkarina Al-Huzaimah, Elsa Musfidah Hasan. Oke, baik. Jadi kali ini kita akan membahas topik materi yaitu perbedaan pendidikan dan pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia kesehatan. Adik-adik, sebelum kita beranjak ke materi, saya mau bertanya dulu, apakah di antara kalian ini ada yang mengetahui tentang apa bedanya pendidikan dan juga pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia? Silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan. Pendidikan berperan untuk membentuk dasar pendidikan, sedangkan pelatihan berfungsi untuk memperkuat keterampilan. Oke, nah dia jadi adalah pendidikan untuk mengembangkan apa tadi dek? Pendidikan, sementara untuk pelatihan itu dia memperkuat keterampilan. Oke, good. Satu orang lagi siapa? Kalau menurut saya itu pendidikan itu menekankan pada pengembangan pengetahuan umum, sedangkan kalau pelatihan itu mengembangkan keterampilan. Itu saja Bu. Siap. Oke, jadi tadi sudah ada dibahasakan bahwa pendidikan dan pelatihan itu dua hal yang berbeda. Bisa kita ambil kesimpulan atau conclusion dari pernyataan adik-adik bahwa pendidikan itu dia berfokus terhadap kemampuan pendidikan itu sendiri, kemudian dia berdurasi lebih panjang. Kalau untuk
bukan menempuh pendidikan formal, tentunya kita durasinya untuk S1 3 sampai 4 tahun ya. Kemudian lokasinya pastinya lembaga formal. Jadi lembaga formal itu bisa kita kategorikan sebagai kampus-kampus, universitas, stikers dan lain sebagainya ya. Kemudian outputnya apa yang dicatatkan tadi, kita mendapatkan gelar dan juga jasa yang nanti dari nama kita sudah boleh dicatatkan gelar tersebut. Kemudian kalau pelatihan adik-adik seperti apa? Untuk pelatihan adalah tujuannya adalah praktik. Jadi itu saat kita melakukan pelatihan kita akan dilatih sesuai kompetensi dari tema atau judul pelatihan tersebut. Saat kita melakukan pelatihan pencegahan pengendalian infeksi PPI, tentu outputnya adalah kita mampu mencegah infeksi tersebut dengan cara apa, misalnya cuci tangan, dengan cara apa, memakai masker dan lain sebagainya. Dan durasinya tentunya panjang atau pendek? Untuk praktik, untuk pelatihan panjang atau pendek? Pendek. Oke, pendek. Kemudian lokasinya tentunya di lembaga-lembaga atau institusi tersier atau lembaga-lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut. Kemudian outputnya adalah sertifikat. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya adalah kita akan membahas permasalahan pendidikan dan pelatihan
sistem layanan kesehatan. Ketika seperti yang kita ketahui bahwa di sektor kesehatan itu dengan cepat terjadi perubahan-perubahan yang ada, perubahan sistem pelaporan, perubahan manajemen, perubahan undang-undang dan lain sebagainya. Oleh karena itu SDM atau sumber manusia kesehatan kita harus selalu mendapatkan pelatihan dan juga pendidikan yang menyokong karir mereka dan juga pekerjaan mereka di instansi kesehatan. Nah, sampai sini ada pertanyaan adik-adik sekalian? Pertanyaan saya, apa perbedaan antara pendidikan dan pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia kesehatan? Oke, bagus sekali pertanyaannya dari saudara Wanda ya. Jadi adik tadi bertanya tentang apa perbedaan utama antara pendidikan dan pelatihan di manajemen sumber daya manusia kesehatan. Perbedaannya sudah jelas tadi saya jelaskan bahwa untuk pendidikan dia jangkanya lebih panjang ya. Dia berjangka panjang, untuk pelatihan tentunya dia jangkanya pendek dan terletak dari ketika pendidikan dia berfokus pada pengembangan dan butuh knowledge dan attitude ya yang jangka panjang. Untuk pelatihan dia berfokusnya pada peningkatan keterampilan teknis di mana tentunya hal ini dalam jangka waktu yang lebih pendek. Dan output dari pendidikan itu adalah bentuknya adalah ijazah atau gelar. Ketika kita berbicara tentang pelatihan, output dari pelatihan itu tersebut adalah sertifikat atau kompetensi dari keterampilan. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Faiz, saya dari Prodi Satuan Administrasi Rumah Sakit. Pertanyaan saya, bisa kita berikan satu atau dua contoh tentang pendidikan dan pelatihan dalam bidang rumah sakit? Oke, baik sekali pertanyaannya saudara Zulfikar. Jadi tadi Anda bertanya tentang bagaimana contoh kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan. Tentunya kita bisa mengambil contoh dari pendidikan untuk medis di rumah sakit, tentunya pendidikan kedokteran, pendidikan keperawatan, ya, pendidikan kebidanan, pendidikan kefarmasian atau teknik
97